Halo, selamat datang di LS3 TV. Agung LS3 TV hadir kembali di Cabol. Bukan cabul ya Bang, bukan ya? Kali ini gue sendirian aja nih, nggak ada temennya. Ya, tapi tentunya sebelum kita lanjut ke videonya, jadi teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk yang udah like, udah subscribe, udah mungkin bagiin ke teman-teman lainnya, dan yang udah komen-komen kami ucapkan terima kasih, gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan di hajatan Piala Dunia 2022 ini ya. Cabol, candaan bola khas LS3 TV. Nah, kemarin kan kita sudah menonton ya pertandingan di malam kedua lah istilahnya untuk per 8 atau berapa sih kemarin? 8 besar ya, 8 besar. Ternyata banyak kejutan, cuy. Itu di pertandingan sebelumnya kita sudah menemukan pemenangnya, itu Inggris dan Kroasia melalui babak adu penalti, dan itu sudah kita tag sebelumnya ya. Dan di malam berikutnya luar biasa sekali, Maroko yang mungkin orang menganggap melongo. Bukan ya. Jadi Maroko berhasil melaju ke babak berikutnya, luar biasa. Sekali gue sekali ini sendirian karena biasa partner gue berhalangan hadir. Jadi Bang Agung kalah judi berapa nih? Coba kita tag aja untuk konten kali ini gitu ya. Lanjut ke videonya. Jadi Maroko berhasil menggagalkan impian dari Cristiano Ronaldo dari Portugal ya, yang berhasil membungkam gitu untuk kemenangan 1-0-nya di menit ke-42. Sebenarnya untuk Portugal telah melakukan hal yang luar biasa ya setelah kejadian gol tersebut, tapi nyatanya dengan fighting spirit sekali lagi Maroko itu berhasil menggagalkan peluang-peluang yang dimiliki oleh Portugal itu sendiri. Meskipun dia sempat beberapa kali sudah mengganti pemainnya yang istilahnya cepat-cepat gitu, yang punya umpan-umpan bagus dan yang punya finishing bagus saat di klubnya gitu, tapi ternyata tidak mampu membawa Portugal ke babak berikutnya. Dan teman-teman juga mungkin sudah tahu semua ya, ada yang nangis gara-gara ya sudah sekian lama dia tunggu nih untuk Piala Dunia 2022 ini dengan segala kontroversinya, pengen juara dan akhirnya digagalkan oleh Maroko. Jadi Maroko sendiri luar biasa ya. Sekali lagi kita sudah bahas di video sebelumnya, ternyata dia berhasil membuat kejutan lagi di babak yang sudah dijalani kemarin, dan ternyata dia nanti akan bertemu dengan Prancis. Aduh, ini Prancis nih yang target Didier Deschamps itu sampai dengan semifinal aja gitu kan, sampai dengan semifinal, dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa karena kita ingat Jerman juara di 2014, 2018 dan 2022 tidak masuk ke babak knockout atau 16 besar, hanya fase grup aja itu Jerman. Jadi luar biasa Prancis nih di 2018 dia juara dan saat ini sudah mencapai semifinal. 2 pertandingan lagi sudah akan juara gak ya? Itu ya. Jadi kira-kira juara atau tidak. Jadi prinsipnya Prancis dengan segala kemampuan dan kekuatannya ketika kemarin melawan Inggris itu sebenarnya cukup bisa diredam ya. Untuk sayap-sayapnya Dembele dan Mbappe itu sendiri bisa diredam oleh back sayap Inggris. Terbukti Luke Shaw sering maju, dan itu sayangnya crossingnya masih apa ya, yang saya dengar itu kurang akurat, dalam artian masih terlalu jauh lah atau mungkin terlalu ke dalam, jadi mudah ditangkap oleh kiper Hugo Lloris itu sendiri gitu kan ya. Dan terjadi gol di babak pertama itu 1-0, pemain Real Madrid nih, pemain muda yang
dibeli cukup mahal gitu kan ya, berkontribusi untuk negaranya gitu kemarin. Nah, itu sebenarnya gol tidak cepat-cepat amat, cuman kira-kira 71 km per jam untuk pergerakan si bola tersebut. Tapi ya dalam pertandingan semacam itu seharusnya bisa ditangkap ya oleh Pickford ya, tapi ya gimana, mungkin mental juga karena sebenarnya udah pada turun semua tuh kemarin. Inggris itu ketika diserang oleh Prancis dia mundur hampir 7-8 pemain di belakang begitu, tapi terjadi juga gol. Dan akhirnya setelah itu Inggris mau nggak mau harus keluar nih, artinya lebih menyerang sampai babak pertama habis selesai itu ya. Di menit 54 tuh baru dapat penalti Inggris. Nah, Harry Kane luar biasa tuh. Kebayang nggak lo misalkan di klub satu tim ya di klubnya, tapi dia akan menendang penalti ke teman sendiri saat di klub gitu kan, kebetulan berbeda negara gitu kan, dan masuk. Tapi setelah itu bukannya malah mengendor, tuh sempat ada kejadian pemain-pemain belakangnya Inggris sempat terlambat turun begitu ya. Biasa kalau udah di atas kan males turun, kayak pejabat tuh kalau di atas malas turun, maka dia nyalonin lagi. Jadi ketika dia udah berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti itu, dia terlambat turun sampai marah-marah tuh si Pickford. Nah, berjalan bukannya malah Inggris lebih menyerang ya, karena secara kualitas penyerangan itu bisa dikata lebih bagus Inggris ya, karena memang ada yang terlalu ke dalam, artinya lebih bertahan kayak Jordan Henderson itu lebih ke belakang, jadi memang lebih seimbang. Tapi si Jude Bellingham itu sangat di cover sehingga dia pun akhirnya susah untuk memberikan. Nah, dari situlah setelah ini ada umpan dari belakang, serangan balik masuk ke Giroud. Wah, orang tua itu ngegolin lagi cuy, 2-1 akhirnya kan. Nah, baru tuh Inggris kenceng lagi dengan mengganti pemainnya, ada si Mason Mount sama Marcus Rashford. Nah, itu setelah dia ketinggalan tuh masukin, dapat 1 penalti. Nah, ini nih, jadi Inggris ini pulang dengan gagalnya tendangan penalti kedua dari Harry Kane. Jadi dia sekali lagi akan membobol gawang rekannya di tim, ternyata bolanya ke atas cuy. Wah, langsung seketika ada kalau tidak salah baca sempat senang tuh, tersenyum si Kylian Mbappe gitu kan, yang disebut kalau menurut fans Inggris tidak respect katanya gitu kan, tidak sportif. Tapi ya mungkin itu ya, kalau posisi sedang menang pokoknya dengan cara pun yang penting menang gitu kan. Jadi Inggris akhirnya kalah guys lewat golnya Giroud penentu itu. Mereka cukup bertanding dengan 90 menit aja. Kalau tidak salah plus 8 menit aja tuh. Dan Inggris tidak mampu. Dan ya mungkin pemain yang skillfulnya kenapa tuh nggak dimasukin lebih cepat? Karena kan Inggris lumayan tuh ada pemain yang skillful kayak Jack Grealish gitu kan, itu harusnya dimasukin lebih cepat, setidaknya buat opsi aja gitu kan. Mungkin kalau ada pemain yang lebih skillful, lebih cepat, pertahanan Prancis bisa tergoyah. Luar biasa tuh pertahanan Prancis dengan adanya Raphael Varane itu cukup kompak lah, cukup bagus. Maka sebenarnya nyerangnya pun Prancis tidak bagus-bagus amat, cuman efektivitas kebetulan lagi tinggi nih dari Prancis. Karena seperti yang dibahas tadi, Kylian Mbappe pun dan Dembele itu cukup bisa dimatikan oleh pertahanan Inggris, cukup bisa diputus untuk bolanya. Jadi sejarah nih akan bertemu Prancis dan Maroko. Nah, Maroko ini kan cenderung bertahan sebenarnya ya, karena kemarin pun sempat lebih bertahan. Jadi nanti ada ketemu lagi nih yang satu tim, yaitu Achraf Hakimi dan Kylian Mbappe, itu sama-sama tuh. Jadi
satu back sayap, satu sayap. Nah, kira-kira nanti akan kita saksikan ya pertandingan antara Maroko dan Prancis. Kira-kira akan bertemu siapa nih menurut teman-teman atau kalian semua? Silahkan bisa komen, akan menjagokan siapa? Maroko ketemu Kroasia atau Argentina, atau Prancis mungkin bertemu dengan Kroasia atau Argentina. Wah, kayaknya Messi akan selangkah lebih maju nih kira-kira kalau dia nggak kalah nanti di pertandingan yang akan dijalani. Mungkin edisi cabul kali ini nggak lucu mungkin ya, candaan bola tapi nggak lucu nih. Gue sendirian aja, jadi tektokannya agak kurang kayaknya deh. Tapi nggak apa-apa, tapi setidaknya apa yang kita sampaikan atau gue sampaikan berdasarkan apa yang gue dengar gitu ya. Karena kebetulan juga menyimak pertandingannya dan memang harus tahu lah setidaknya. Tapi kalau mungkin ada yang kurang tepat, kurang sesuai, bisa nanti kalian ikut-ikut komen juga di LS3 TV, dan tentu teramaikan silahkan komen-komennya. Kalian mungkin mau mengusulkan apa silahkan, komen audio, mungkin komen video, gambarnya pun silahkan. Dan tentu teman-teman sebelum itu bisa kembali disampaikan, klik tombol subscribe, lalu like untuk bagikan juga ke teman-teman lainnya, dan silahkan komen-komen. Segitu saja untuk cabul kali ini. Mudah-mudahan bisa dinikmati apa yang gue sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal yang selalu kami sampaikan dari LS3 TV, tetap bersyukur.